Di video sebelumnya kita sudah sering bahas ya seputar gimana caranya bikin website tanpa coding menggunakan WordPress. Nah, untuk video kali ini teman-teman kita nggak akan bahas cara bikin website, tapi kita akan bahas seputar gimana caranya ningkatin keamanan dari website yang sudah kita bikin menggunakan WordPress tadi. Karena menurut statistik dari Sucuri Security sendiri, WordPress itu menempati urutan pertama website yang paling sering kena hack dibandingkan CMS pada umumnya. Nah, jadi di video kali ini saya akan ngasih beberapa tips yang bisa teman lakukan untuk ningkatin keamanan dari WordPress kalian ya, supaya website kalian bisa lebih aman dan terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Tips pertama, jangan lupa gunakan penyedia hosting yang sudah terpercaya. Kita mulai dari yang paling dasar dulu lah ya, yaitu hosting. Nah, karena serangan hacker itu tidak hanya berasal dari website kita yang tidak aman, bisa juga nanti berasal dari server atau hosting yang kita gunakan. Kalau misalkan server dari hosting tadi sudah terinfeksi virus atau malware, bisa jadi nanti website kita juga bakalan kena dampaknya. Kalau misalkan ditanya rekomendasi penyedia hosting, kalau saya sendiri ya, salah satu yang saya percaya yaitu adalah Hostinger. Hostinger ini itu sudah ada sejak 2004, artinya mereka ini memang sudah puluhan tahun berpengalaman di bidang hosting dan juga domain. Yang kedua, untuk fitur keamanan yang ada di Hostinger juga bagus ya teman-teman. Contohnya di sana itu ada fitur seperti kayak CDN, backup otomatis, SSL, dan fitur keamanan yang lainnya. Terus juga nih untuk customer service-nya juga selalu aktif 24 jam. Jadi kalau misalkan website kita itu ada kendala, customer service-nya nanti akan bantu ngasih solusi terhadap permasalahan yang ada pada website kita tadi. Dan yang saya senang dari Hostinger, jadi dia ini sering juga ngadain diskon ya. Contohnya ketika video ini dibuat ya, khususnya minggu ini itu lagi ada diskon sebesar 77% teman-teman. Nah, jadi nih buat teman-teman yang pengen dapetin diskonnya bisa nanti langsung akses aja melalui link yang sudah saya tulisin di deskripsi video ini. Dan jangan lupa juga nanti teman-teman bisa gunakan kode voucher Bank Tutorial 10 saat checkout biar nanti kalian bisa dapat diskon tambahan lagi sebesar 10%. Oke, tips yang kedua, jangan pernah gunakan tema atau plugin Knowledge. Knowledge itu maksudnya bajakan ya teman-teman. Nah, jadi tema dan plugin WordPress itu kan ada yang gratis, ada juga yang berbayar. Nah, biasanya yang berbayar ini itu sering dibajak oleh oknum tertentu, lalu hasil bajakannya nanti bisa kita download secara gratis di internet. Nah, teman-teman perlu hati-hati juga ya, karena biasanya tema atau plugin Knowledge ini itu sudah disisipin kode jahat yang kalau misalkan kita install pada WordPress kita, secara otomatis WordPress kita itu akan terinfeksi virus atau malware. Nah, kalau misalkan sudah terinfeksi itu efeknya macam-macam ya. Itu bisa jadi nanti website kita akan posting hal aneh-aneh, kadang muncul iklan judi online, kadang kalau misalkan dibuka dia akan redirect ke situs yang lainnya, dan ya macam-macam lah pokoknya. Makanya nanti teman-teman sebaiknya ya hindarin aja penggunaan tema atau plugin gratisan yang Knowledge tadi ya, itu demi keamanan website kalian. Tips selanjutnya itu selalu update tema dan plugin ke versi yang terbaru. Salah satu kasus yang sering terjadi juga nih, jadi WordPress kita itu bisa kena serang kalau misalkan kita tidak melakukan update tema ataupun plugin. Nah, salah satu keuntungan kita melakukan update tema dan plugin tadi, yaitu kita akan dapat peningkatan keamanan. Karena kan biasanya nih, bug dan celah-celah itu sudah diperbaiki ya di versi yang terbaru ini. Jadi kalau misalkan muncul notifikasi update, sebaiknya langsung teman-teman update aja. Tapi pastikan sebelum melakukan update, teman-teman backup dulu ya website kalian buat jaga-jaga aja kalau misalkan nanti websitenya jadi error kalau misalkan setelah melakukan update. Kalau misalkan teman-teman pakai Hostinger, nah kebetulan di situ sudah disediakan fitur backup, jadi nanti teman-teman tinggal gunakan aja. Tips selanjutnya gunakan CDN. CDN itu singkatan dari Content Delivery Network. Nah, bisa dibilang CDN ini adalah jembatan ya, penghubung antara pengunjung dan website kita tadi. Nah, normalnya kalau misalkan orang ngunjungin website kita, mereka itu akan langsung akses data ke server tempat website kita berada. Tapi kalau misalkan pakai CDN, pengunjung tadi itu tidak langsung akses ke server kita, tapi dia akan dialihkan ke server CDN yang terdekat. Keuntungan pakai CDN, nah yang pertama, akses website kita itu bakalan lebih cepat. Karena ketika pengunjung membuka website kita, mereka itu tidak langsung akses lokasi server kita yang cukup jauh lah misalkan, tapi nanti dia akan dialihkan ke server CDN yang terdekat. Keuntungan yang kedua, website kita juga jadi lebih aman. Karena kalau misalkan nih ada serangan, contoh aja DDoS lah ya. Nah, jadi yang kena serang DDoS tadi itu bukan server kita, tapi ya server CDN-nya. Ya walaupun dalam beberapa kasus server kita masih bisa tetap kena, tapi paling nggak dengan adanya CDN bisa mengurangi dampak negatif dari serangan yang tadi. Penyedia CDN sendiri itu ada banyak banget sih ya. Yang paling populer itu biasanya adalah Cloudflare. Tapi kalau misalkan teman-teman pakai Hostinger, biasanya sih fitur CDN-nya itu sudah otomatis aktif ya. Tapi kalau misalkan belum aktif, tinggal kalian aktifin aja. Tips selanjutnya, sembunyikan halaman login admin WordPress kita. Setiap website yang menggunakan WordPress, halaman loginnya kan bisa kita akses dengan menambahkan WP admin di belakang domain.
Kalau misalkan teman-teman pengen websitenya lebih aman, saran saya nanti untuk halaman login ini kita sembunyikan aja gitu ya, karena kalau enggak orang nanti bisa login secara paksa ke website kita melalui halaman WP admin tadi. Nah, untuk cara sembunyikannya kita bisa pakai bantuan plugin WPS Hide Login. Tinggal kita atur aja URL untuk mengakses halaman loginnya. Nah, jadi dengan cara seperti ini orang nanti nggak bisa lagi login lewat WP admin. Jadi harus pakai URL yang sudah kita atur tadi. Tips selanjutnya, matikan fitur XML RVC. XML RVC itu adalah sebuah fitur supaya website kita bisa diakses dari aplikasi pihak ketiga. Cuman fitur ini sebenarnya jarang banget sih dipakai ya teman-teman. Jadi daripada nggak kepakai, sebaiknya kita matikan saja. Kenapa? Karena fitur XML RVC ini itu sering dimanfaatkan oleh hacker ya atau orang jahat untuk login secara paksa juga ke website kita tadi. Tips selanjutnya, tingkatin keamanan pada format gambar SVG. Nah, kalau misalkan teman-teman belum tahu, jadi SVG itu adalah format gambar ya teman-teman. Jadi selain format JPEG, PNG, nah itu ada juga format SVG namanya. Jadi SVG ini itu paling sering dipakai pada website. Nah, gambar SVG ini kalau misalkan kita buka di text editor, dia tampilnya adalah berupa coding. Nah, jadi di antara coding ini itu bisa disisipin sebuah script yang bisa dipakai nanti untuk ngehack WordPress kita. Nah, biar aman, teman-teman bisa install aja plugin Save SVG namanya. Nah, jadi plugin ini berfungsi untuk mencegah adanya script jahat yang ada di file SVG. So, itulah beberapa tips yang bisa teman pakai untuk meningkatkan keamanan pada WordPress kalian. Sedikit catatan juga nih ya, bukan berarti website kita nanti akan aman 100% dengan cara seperti tadi, tapi paling tidak dengan cara seperti tadi website kita bakalan jadi jauh lebih aman dibandingkan pakai WordPress yang polosan aja. Dan selain tadi sebenarnya masih banyak lagi sih cara-cara yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan keamanan pada WordPress kita. Nah, kalau misalkan teman-teman mungkin punya rekomendasi trik lain ya, gimana caranya buat ningkatin keamanan dari WordPress, boleh banget bisa tulis aja di kolom komentar di bawah. So, thank you banget buat teman-teman udah nonton, kita bertemu lagi di video selanjutnya.